Halo semua, selamat datang kembali di channel Celana Kotak, yaitu channel yang membahas tentang fakta unik dan juga misteri yang ada pada kartun SpongeBob SquarePants. Sebelum masuk ke pembahasan konten dari video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini, serta berikan like, komen, dan share video ini ke sesama teman kalian yang juga penggemar kartun SpongeBob. Di episode yang berjudul Stuck in an Elevator, yang tayang perdana di Amerika Serikat pada tanggal 24 Desember 2024, kita akan diajak menyaksikan cerita tentang Squidward, SpongeBob, dan Patrick yang mengalami insiden gak biasa saat sedang berada di dalam lift perpustakaan Bikini Bottom. Yang bikin menarik, episode ini ditulis langsung oleh Mr. Lawrence, salah satu penulis senior yang sering menyelipkan humor gelap dan kejutan absurd dalam ceritanya. Tapi, siapa sangka kalau di dalam lift tersebut, mereka malah terjebak cukup lama, sampai kehilangan akal sehat, bahkan sampai membentuk semacam sekte yang gak masuk akal sama sekali. Semua berawal dari Squidward yang baru saja keluar rumah dengan ekspresi datar khasnya. Namun, pagi yang harusnya tenang itu langsung hancur ketika SpongeBob muncul tiba-tiba dan seperti biasa mengganggu kedamaian Squidward. SpongeBob penasaran dengan buku kecil yang sedang dipegang Squidward dan dengan polosnya, ia pun bertanya kemana Squidward akan pergi. Squidward pun menjawab kalau ia ingin mengembalikan buku yang ia pinjam ke perpustakaan Bikini Bottom. Tanpa sepengetahuan Squidward, ternyata SpongeBob dan Patrick diam-diam membuntuti dari belakang. Dan disinilah keanehan mulai terjadi. Ketika Squidward sampai di gedung perpustakaan dan masuk ke dalam lift, tiba-tiba SpongeBob dan Patrick udah ada duluan di dalamnya, nyingir lebar menyambut Squidward seperti hantu di siang bolong. Squidward langsung jengkel setengah mati, tapi karena sudah terlanjur masuk, mau nggak mau dia harus naik lift bareng mereka. Tapi tragedi dimulai ketika Patrick iseng nekan semua tombol lantai di lift. Squidward yang frustrasi langsung memukul tombol-tombol itu dengan brutal, berharap lift bisa cepat naik. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Liftnya malah stuck, lampu padam, sinyal hilang, pintu gak bisa dibuka. Mereka resmi terjebak di dalam lift perpustakaan. Gak tinggal diam, Squidward langsung mencoba menelpon nomor darurat yang ada di dalam lift. Dan siapa sangka, yang menjawab bukan petugas keamanan, tapi malah Wally. Ya, Wally, karakter misterius yang sebelumnya tinggal di balik tembok rumah SpongeBob di episode Walhalla, kini entah bagaimana caranya juga muncul di dalam sistem lift perpustakaan. Apa dia memang tinggal di balik semua tembok yang ada di Bikini Bottom? Kita nggak tahu. Hari demi hari berlalu, dan upaya keluar dari lift pun gagal total. Sampai pada akhirnya, pikiran mereka mulai kacau. Squidward, SpongeBob, dan Patrick perlahan kehilangan akal sehatnya. Di tengah kondisi keputusasaan, mereka justru mendirikan semacam sekte misterius, menjadikan buku kecil Squidward sebagai kitab suci ajaran mereka. Squidward yang awalnya cuma ingin balikin buku, kini malah jadi pemimpin kultus sesat di dalam lift, lengkap dengan kostum dan ritual aneh. SpongeBob dan Patrick, mereka nurut 100% kayak pengikut fanatik. Gokilnya lagi, Wally sampai merasa bahwa mereka bertiga udah gak bisa diselamatkan lagi karena terlalu tersesat dalam ajaran buku kecil itu. Meski Wally sempat muncul untuk menolong, ia malah menyerah dan pergi meninggalkan mereka karena menganggap mereka sudah gila. Namun, beberapa saat setelah Wally pergi, lift tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Dan yang muncul bukan malaikat penolong, tapi dua polisi Bikini Bottom yang langsung menangkap Squidward. Alasannya, karena Squidward telat ngembaliin buku ke perpustakaan. Dan gak cuma itu, SpongeBob dan Patrick juga ikut ditangkap karena dianggap bagian dari kultus yang dipimpin Squidward. Ya elah, niatnya cuma mau ngembaliin buku, ujung-ujungnya masuk penjara bareng dua tetangga sial ini. Wah, bener-bener episode yang ngaco tapi berkesan banget ya guys. Episode Stuck in an Elevator ini bisa dibilang gabungan antara humor gelap, satir, dan misteri. Apalagi dengan kemunculan Wally yang makin aneh.
Secara nggak langsung, episode ini juga bisa jadi sindiran soal berupa overthinking saat terjebak, fanatisme buta, dan pentingnya ngembaliin buku tepat waktu. Kalau menurut admin sih, ini adalah salah satu episode terlucu sekaligus paling absurd di season 15, dan pantas banget dibahas di channel Celana Kotak ini. Nah, gimana menurut kalian? Apakah episode ini bikin kalian ngakak, mikir, atau malah takut naik lift? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kalau kalian punya request episode lain yang pengen dibahas, tulis juga pakai hashtag Tanya SpongeBob, biar bisa admin pilih buat konten selanjutnya. Oh iya, jangan lupa juga untuk follow akun sosial media Celana Kotak. Linknya udah admin taruh di deskripsi ya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Stay curious and keep laughing. Celana Kotak pamit dulu. Bye guys! Unidentified Flying Octopus merupakan episode dari season 15 kartun SpongeBob yang rilis perdana di televisi Amerika Serikat pada 5 Desember tahun 2024. Episode ini ditulis ceritanya oleh Mr. Lawrence. Dengan ceritanya itu yang bermula dari adegan di mana SpongeBob dan Patrick yang sedang menonton televisi berupa program berita Bikini Bottom dengan tema Crop Circle yang dikaitkan dengan kemunculan UFO dan alien dengan pengakuan dari pejabat Bikini Bottom bahwasannya ia pernah melihat kemunculan dari adanya anomali tersebut yang terjadi di Bikini Bottom. Merasa tertarik dengan adanya UFO dan alien yang masih menjadi misteri di Bikini Bottom, SpongeBob dan Patrick malahan nekat ingin mengungkapkan misteri tersebut secara terang-terangan dengan mencari keberadaan alien di sekitar mereka, termasuk mengobrak-abrik pekarangan rumah Squidward yang menurut SpongeBob dan Patrick, taman Squidward ini adalah Crop Circle dan alien yang mereka cari telah bersembunyi di sana. Mendengar kegaduhan yang terjadi di luar rumahnya, Squidward yang sedang terlelap tidur pulas pun seketika otomatis terbangun dan ia langsung mengomeli SpongeBob dan Patrick dengan menegaskan bahwa Crop Circle dan alien itu tidak nyata, lalu menyuruh SpongeBob dan Patrick untuk tidur karena mereka yang tidak tahu waktu telah mengganggu Squidward ketika di malam hari. Meski sudah diomeli Squidward dengan menyuruh mereka untuk tidak mencari keberadaan alien lagi, akan tetapi SpongeBob dan Patrick malah nekat tetap saja mencarinya, hingga membuat Squidward yang sudah tidak tahan lagi dengan tingkah laku mereka malah mengerjai SpongeBob dan Patrick dengan memunculkan UFO buatannya untuk mengusir mereka dari pekarangan rumahnya ini. Lalu juga Squidward pun menyamar menjadi alien dengan menggunakan topeng untuk menakut-nakuti SpongeBob dan Patrick, dengan kemudian ia membuka topeng aliennya sambil mengatakan bahwa SpongeBob dan Patrick telah berhasil ia prank sambil tertawa terbahak-bahak. Merasa bahwa keberadaan alien tidak ada di Bikini Bottom, SpongeBob dan Patrick akhirnya sudah pasrah dan menuruti perkataan Squidward untuk tidak mencarinya lagi karena keberadaannya yang tidak nyata. Lalu mereka kemudian melanjutkan bermain superhero dengan bercosplay menjadi Mermaidman dan Barnacle Boy karena sudah tidak tertarik lagi dengan misteri alien. Baru saja Squidward tenang karena sudah berhasil menasihati SpongeBob dan Patrick untuk tidak mencari alien lagi. Tanpa diduga, sebuah kapal angkasa misterius yang menyerupai UFO pun mendarat tepat di depan rumah Squidward dengan menurunkan kedua awak kapalnya yang disinyalir adalah alien. Namun fisiknya malah menyerupai bentuk rumah patung moe-nya Squidward. Setibanya mereka mendarat di Bikini Bottom, kedua alien tersebut pun merasa takjub dengan keberadaan dari rumah patung moe Squidward yang menurut mereka adalah sebuah artefak kuno yang sangat berharga bila dijual di tempat di mana mereka berasal. Nah, dari sinilah muncul niat licik kedua alien tersebut yang ingin mencuri rumah patung moe-nya Squidward. Bukannya merasa panik karena akan mengancam keselamatan beserta rumahnya juga, akan tetapi di sini Squidward masih mengira bahwa kedua alien asli yang berasal dari planet lain itu merupakan warga Bikini Bottom yang sedang menelusuri misteri alien layaknya SpongeBob dan Patrick. Sehingga Squidward pun kemudian memarahi mereka. Tak terima telah dimarahi, kedua alien ini pun langsung menyusun rencana
bagaimana cara mereka dapat mencuri rumah patung Moe-nya Squidward untuk dibawa masuk ke dalam UFO mereka. Nah, di sini tanpa rasa ampun, kedua alien itu pun langsung bertindak dengan langsung menyemprotkan spray anti gurita ke arah Squidward yang sedang tertidur pulas hingga membuat bola mata Squidward pun keluar dari matanya karena efek panas semprotan tersebut. Melihat Squidward yang masih tetap sadar ketika sudah tidak ada bola matanya akibat semprotan spray anti gurita, hal itu pun tidak membuat kedua alien tersebut merasa puas, dan malahan mereka menyemprotkan kembali spray anti gurita itu ke arah Squidward untuk menghabiskan seluruh tubuhnya. Nah, cerdiknya di sini, Squidward pun langsung mengantisipasi hal tersebut dengan mengambil hair dryer dari laci pada kamarnya ini untuk mengembalikan isi semprotan gurita ke arah dirinya menuju ke arah kedua alien tersebut sampai membuat mereka tak berkutik lagi hingga terbirit-birit pergi meninggalkan rumah patung Moe Squidward. Masih merasa jengkel atas perbuatan dari kedua alien tersebut, kali ini Squidward mengira bahwa kedua alien itu adalah SpongeBob dan Patrick yang sedang memakai topeng alien, hingga membuat ia nekat menangkapnya dan membuka paksa topeng tersebut dengan cara mencopotnya. Meski sudah dengan sekuat tenaga mencopot topeng alien yang Squidward kira ini, tetapi ia pun masih belum bisa mencopotnya. Hingga pada akhirnya Squidward pun menyadari bahwa kedua karakter tersebut bukanlah SpongeBob dan Patrick, dikarenakan aktivitas yang dilakukan oleh SpongeBob dan Patrick saat itu adalah sedang bermain di rumah nanasnya. Lalu Squidward pun baru menyadari bahwa dua karakter yang sedang ia copot paksa topengnya tersebut adalah kedua sosok alien asli yang sedang dicari oleh SpongeBob dan Patrick. Sehingga hal ini pun sontak langsung membuat Squidward panik ketakutan bertemu alien asli, hingga dirinya yang meminta tolong SpongeBob untuk membukakan rumah pintu nanasnya dengan menggedor-gedornya. Namun sayangnya, upaya Squidward yang ingin mencoba masuk ke rumah SpongeBob pun malas ketika gagal, dikarenakan secara tak terduga kedua alien yang bertemu dengan Squidward tadi kini sudah kembali ke kendaraan UFO mereka dan menyedot rumah patung Moe Squidward. Melihat rumahnya yang telah disedot oleh UFO, Squidward pun tidak tinggal diam, dikarenakan untungnya ia berhasil menyelinap masuk ke dalam UFO tersebut untuk mengambil alih kemudi UFO dan mengantarkan rumah patung Moe-nya kembali ke Bikini Bottom. Namun celakanya, Squidward malah salah memasuki ruangan yang berisi proses reproduksi para alien berwujud patung Moe ini, di mana ternyata di dalam kendaraan UFO mereka terdapat banyak tabung inkubator dan patung Moe raksasa yang dapat bertelur lalu menetaskan bayi alien baru. Setelah melihat proses reproduksi di mana alien berwujud patung Moe ini lahir, dirinya malah dipergoki dan ditangkap oleh kawanan alien untuk dijadikan bahan kelinci percobaan dari penelitian mereka. Meski awalnya para alien patung Moe ini hampir menyiksa Squidward dengan metode penelitiannya, namun akan tetapi salah satu karakter alien itu pun merasa bosan hingga membuat akhirnya cerita dari episode Unidentified Flying Octopus pun akhirnya berakhir dengan diperlihatkannya adegan di mana Squidward yang dikirim kembali oleh kendaraan UFO milik para alien berwujud patung Moe ini kembali ke Bikini Bottom lengkap beserta rumah patung Moe-nya juga. Oke, mungkin segitu saja pembahasan alur cerita dari episode Unidentified Flying Octopus. Well, jadi menurut kalian untuk cerita dalam episode ini bagus atau tidak ya guys? Kalau menurut admin sih ceritanya itu seru karena ternyata ada makhluk alien aneh lainnya pada kartun SpongeBob yang misterinya baru diungkapkan melalui episode ini. Kalau semisal ada suatu kesalahan kata maupun informasi mengenai penjelasan yang telah admin berikan ini, mohon koreksinya ya guys. Barangkali dari penjelasan tersebut ada yang keliru ketika disebutkan. Selanjutnya, episode mana lagi nih guys yang sekiranya ceritanya itu seru untuk dibahas oleh si Celana Kotak? Karena mungkin untuk next konten alur cerita episode berikutnya, admin akan membahas episode baru yang pastinya seru. Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan fakta dan misteri yang ada di kartun SpongeBob, juga bisa komen di bawah ya guys dengan mencantumkan hashtag Tanya SpongeBob, karena nantinya pertanyaan dengan topik yang menarik akan dijadikan sebagai pembahasan materi untuk konten video selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow akun sosial media si Celana Kotak lainnya yang linknya sudah admin cantumkan pada kolom deskripsi. Oke, see you next time guys. Sampai bertemu di video selanjutnya.